Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Justika Ayunda, salah satu mahasiswa pendidikan biologi Universitas Galuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan saat ujian tengah semester pada mata kuliah pengetahuan lingkungan. Oke, langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya. Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat mencangkup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Keduanya memiliki kesamaan karena lingkungan hidup merupakan sebutan lain dari lingkungan. Kesamaan dari keduanya yaitu dari unsur penyusunnya yang berupa unsur lingkungan hidup biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan unsur lingkungan hidup abiotik seperti air, tanah, udara, dan unsur sosial budaya. Jadi, menurut pemahaman saya, lingkungan dan lingkungan hidup itu tidak memiliki perbedaan. Menurut pemahaman saya, karena manusia dan makhluk hidup lainnya berasal dari alam. Dari alamlah manusia dan makhluk hidup lainnya bisa hidup, karena lingkungan berfungsi sebagai penopang kehidupan dan lingkungan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang mampu untuk menyeimbangkan keadaannya. Karena keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagai komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Karena hanya memilih salah satu, di sini saya akan memilih menjelaskan siklus nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa anorganik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Tahap pertama, daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan, bakteri Azotobacter, dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen. Di sini produsennya tumbuhan, diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombaknya menjadi gas amoniak atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air atau NH4+. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh bantuan nitrobakter. Apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut dengan denitrifikasi. Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon, sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan pertanian, peternakan, atau kawasan perkotaan. Penyebab dari deforestasi yang pertama yaitu penyelewengan kuasa pemerintah di kalangan lembaga pemerintah. Yang kedua, ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk dan ledakan penduduk maupun pengkotaan. Yang keempat, globalisasi seringkali dipandang sebagai akar penyebab lain yang mengakibatkan pengawutanan atau penghilangan hutan.
Apa saja sih dampak dari deforestasi? Yaitu lenyapnya keanekaragaman hayati yang terdapat dalam hutan berupa punahnya satwa maupun tanaman obat-obatan yang dibutuhkan manusia. Juga ancaman banjir di musim penghujan dan kekeringan saat kemarau. Selain itu, deforestasi mengakibatkan perubahan iklim yang membuat cuaca berubah tidak menentu. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara penanggulangan deforestasi? Yaitu dengan kegiatan penghijauan dan reboisasi, gerakan reboisasi hutan dan lahan, pembangunan hutan tanam industri di kawasan hutan, dan beberapa kegiatan penghijauan lain dengan program penanaman pohon seperti One Man One Tree dan adanya pengawasan hutan. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada perkembangan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk menggunakan rumus proyeksi. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan kelahiran, kematian, dan perpindahan. Proyeksi ini digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja lainnya. Rumus proyeksi penduduk PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N. PN yaitu penduduk pada tahun, PO yaitu penduduk pada tahun awal, 1 yaitu angka konstanta, R yaitu angka pertumbuhan penduduk, N yaitu jumlah rentan tahun dari awal hingga tahun N. Nah, untuk lebih memahami, di sini ada contoh soalnya. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat 20 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya adalah 2%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2004? Di sini dihitung menggunakan rumus proyeksi, yaitu PN sama dengan PO buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. N ini adalah jumlah rentan tahun dari awal hingga tahun N, yaitu jumlah rentan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Jumlah rentannya yaitu 4. Diketahui PO-nya 20 juta. 1 ini adalah angka konstanta. R-nya 2% atau sama dengan 0,02. N-nya yaitu 4. Hasilnya adalah 21.648 juta. Jadi, proyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2004 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2% per tahun adalah 21,600 juta jiwa. Sekian jawaban yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.